Halo semua, siswa-siswi kami kelas 8 SMP Negeri 3 Dan Koting. Kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA untuk kelas 8. Sekarang kita sudah di bab 3. Kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bagian pertama, part 1 yang akan kita bahas adalah organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, ya. Ada beberapa tumbuhan, ya, yang memiliki bunga, buah, dan biji. Karena nggak semua tumbuhan berbunga, ada tumbuhan yang tidak berbunga, tidak berbuah, dan tidak berbiji. Nah, kita bahas yang pertama, akar, ya. Akar adalah bagian paling bawah dari tumbuhan, biasanya tertanam di dalam tanah, ya. Fungsi akar yang pertama, menempatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan garam mineral. Ketiga, untuk bernafas. Ada beberapa tanaman yang menggunakan akarnya untuk bernafas, contohnya pohon beringin. Kemudian, tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, ya. Di akarnya disimpan cadangan makanan, wortel. Oke. Kemudian sistem perakaran itu ada dua, ya, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, akar tunggang itu terdiri atas akar utama dan akar cabang. Ini dia akar utamanya. Oke, yang besar akar utama, ya, yang besar akar utama. Lalu cabang-cabang itu disebut akar cabang, ya. Biasanya akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Oke. Kemudian akar serabut. Akar serabut akarnya tumbuh dari pangkal. Akarnya tumbuh dari pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut, ya. Ini biasanya tumbuhan yang berakar serabut adalah tumbuhan dikotil seperti ini, ya. Jadi dia akarnya tumbuh dari pangkal batangnya. Itu akar serabut, ya. Sekarang kita pelajari struktur anatomi akar, ya. Anatomi itu artinya susunan bagian-bagian, yaitu susunan jaringan yang terdapat pada akar, itu anatomi, ya. Nah, struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat, ya. Epidermis terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Di bawahnya ada korteks, dinding selnya tipis, terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas, ya, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Kemudian di sebelah dalamnya ada endodermis, lalu silinder pusat. Nah, di silinder pusat ini disebut juga dengan stele. Terdapat xilem dan floem, ya. Pada akar tanaman dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Sedangkan pada tanaman monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling, ya. Kemudian di tengahnya sekali terdapat empulur. Ya, terdapat empelur. Kemudian ada tadi, ya, di silinder pusat ada selain xilem ada juga floem. Kita lihat gambarnya. Ini dia, ya. Tadi pada akar dikotil xilem berbentuk bintang. Nih, xilemnya. Ini xilem, nih. Ada xilem, 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 xilem. Floem ini yang disebut berbentuk bintang, ya. Ini yang jadi seperti bintang. Itu xilem, ini floem. Oke, kita mulai dari bagian paling luar tadi, ya. Ada epidermis, korteks, endodermis, lalu ini semua silinder pusat. Nah, di silinder pusat inilah terdapat xilem dan floem. Oke, kemudian untuk akar monokotil,
Xilem dan floem berselang-seling. Ini xilem-nya, floem, xilem, floem. Dia berselang-seling, membentuk lingkaran. Nah, jadi kalau diperhatikan, ukuran xilem selalu lebih besar dari ukuran floem. Ini xilem-nya besar, ini lubangnya. Nah, itu dia struktur anatomi akar dikotil dan monokotil. Sekarang kita lanjutkan ke batang ya. Batang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan, juga menghubungkan akar dan daun, dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang. Kentang itu umbi batang ya. Kemudian tebu, di batangnya terdapat meskipun bukan umbi, tapi disimpan cadangan makanan ya. Struktur anatomi batang ya. Hampir sama dengan akar, dimulai dari epidermis, ini lapisan paling luarnya epidermis, korteks, nah endodermis. Nah pada batang itu endodermisnya hampir tidak kelihatan ya, hampir tidak kelihatan. Oke, sekarang kita lihat batang dikotil ya, ini batang dikotil. Oke, batang dikotil. Ini epidermis. Ini yang lingkaran di bawah, di dalam itu bukan endodermis tetapi kambium. Ya, itu adalah kambium. Kambium ini berada di antara xilem dan floem. Kambium ini berada di antara xilem dan floem. Jaringan epidermis batang umumnya terdiri atas lapis sel. Ini lapis sel ya. Tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan mempunyai kutikula. Oke. Kemudian di sebelah dalam ada korteks ya. Jadi korteks ini tersusun atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Ya. Nih. Terdiri dari sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Terdapat juga kolenkim. Kolenkim dan sklerenkim yang menyokong dan memperkuat batang. Nah, pada batang muda banyak kolenkim dan terdapat klorofil untuk berfotosintesis. Tapi setelah tua, kolenkim akan diganti dengan sklerenkim. Jadi tidak ada lagi klorofil. Oke, lalu endodermis ya. Tidak seperti pada akar, lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan dia hampir menyatu dengan korteks. Oke. Lalu kita ke silinder pusat. Di silinder pusat atau stele, di sini terdapat xilem dan floem ya. Xilem dan floem. Jadi xilem itu yang di sebelah dalam, floem di sebelah luar. Lalu di antaranya terdapat kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Sedangkan kambium ini kalau membelah lagi ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Aktivitas kambium inilah yang menyebabkan tumbuhan dikotil akan bertambah besar. Ya, ini pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada monokotil tidak ada kambium. Tidak ada kambium, makanya tumbuhan monokotil tidak bisa bertambah besar ya. Tapi anatominya hampir sama dari epidermis, korteks ya. Endodermisnya juga hampir tidak kelihatan. Lalu ada xilem dan floem. Nah, kita lihat ini kalau diperbesar bagian yang ada xilem dan floemnya, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Nah, ini kambiumnya. Ini sel-sel kambium sekarang. Oke. Tadi saya bilang
ukuran sel xilem selalu lebih besar daripada sel floem nih. Yang lubangnya besar-besar adalah xilem ya, di luar adalah floem. Nah, kalau kambium ini membelah lagi ke arah luar, ke arah sini, kelihatan ya. Nah, itu akan membentuk floem sekunder, sedangkan kalau dia membelah lagi ke sini akan membentuk xilem sekunder. Ini yang penjelasan yang tadi ya. Kalau yang ini silahkan ditulis, oke? Nah, sekarang kita ke daun ya. Daun bagian pada tumbuhan yang umumnya berwarna hijau, kebanyakan berwarna hijau. Meskipun ada daun yang warnanya merah, kuning, ya. Bentuk daun itu bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang lancip, ada yang panjang, ada yang berbentuk duri ya. Pada helai daun ini disebut ini belum daun lengkap ya. Kalau daun lengkap harus ada pelepahnya, kayak pisang ada pelepahnya. Jadi ini ada tangkai dan helaian daun. Daun lengkap terdiri dari pelepah, tangkai dan pisang. Itu yang daun lengkap ya. Kalau tangkai dan helaian itu belum daun lengkap. Nah, pada helaian daun terdapat tulang daun ya. Nah, ini di tulang daun. Pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menjari. Ini kan seperti jari ya. Berarti ini sekarang daun tumbuhan dikotil. Sedangkan pada monokotil seperti padi, rumput, jagung, dia melengkung atau sejajar, garis-garis panjang aja seperti ini ya. Nah, susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Oke, ada daun tunggal, ada daun majemuk. Kalau daun tunggal dia seperti ini. Kalau daun majemuk dia terdapat beberapa helai daun pada satu tangkai daun. Nah, ada yang seperti ini. Kayak daun apa ini ya? Daun pete kan seperti ini. Ini daun majemuk. Nah, kita lihat struktur anatomi daun ya. Ini dia. Pada lapisan paling atas ada lapisan kutikula. Ya, lapisan ini berfungsi mengurangi penguapan pada daunnya. Kemudian di bawahnya ada epidermis. Epidermis daun itu ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Di lapisan epidermis inilah terdapat stomata. Stomata itu mulut daun, tempat keluar masuknya gas ya. Masuknya CO2, keluarnya oksigen ya. Untuk proses fotosintesis. Nah, lalu yang hijau ini namanya jaringan tiang. Ya. Jadi ini semua namanya jaringan mesofil ya. Ada jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Ya. Jaringan tiang ini berwarna hijau, ya. Atau kita sebut ini ada juga yang menyebutnya jaringan palisade. Ini jaringan spons. Ya. Disinilah berlangsung proses fotosintesis karena klorofilnya paling banyak. Di sini juga berlangsung, di jaringan spons juga berlangsung fotosintesis, akan tetapi klorofilnya lebih sedikit, jadi lebih banyak terjadi di jaringan palisade ya, atau jaringan tiang. Kemudian ada xilem dan floem, berkas pembuluh ya, berkas pengangkut. Nah, jadi itu tadi struktur anatominya dimulai dari kutikula, epidermis atas, epidermis bawah, lalu jaringan mesofil. Mesofil ada dua, palisade dan jaringan spons atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang, lalu ada berkas pengangkut xilem dan floem. Gampang ya. Nah, jadi ya yang tadi ya. Jadi epidermis itu tadi ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Mesofil juga ada dua, ada mesofil yang jaringan tiang atau jaringan palisade, dan ada jaringan bunga karang atau jaringan spons. Berkas pengangkut juga ada dua, ada xilem dan ada floem. Lalu di epidermis ini, di sini terdapat
stomata, ada stomata atau mulut daun. Oke, ini wajib digambar ya. Yang gambar yang ini wajib ya. Sekarang kita bahas bunga ya. Meskipun nggak semua tumbuhan berbunga ya. Struktur bunga terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Berdasarkan bagian-bagian yang terdapat pada bunga, bunga dibedakan menjadi dua. Ada bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang ini tadi. Ya. Kemudian bunga tidak lengkap, bunga yang salah satu dari yang 4 ini, salah satu dari kelopak, mahkota, benang sari tidak ada. Itu disebut bunga tidak lengkap. Nah, berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 3. Ada bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina ya. Bunga sempurna atau hermafrodit adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari ya. Dalam satu bunga ada putiknya, ada benang sarinya. Lalu bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki benang sari. Contohnya pepaya. Ada yang bunga jantan, ada bunga betina. Lalu bunga betina, bunga yang hanya memiliki putik, hanya memiliki organ kelamin betina, hanya putiknya yang ada. Oke, ini dia struktur bunga lengkap ya. Bunga sempurna, bunga lengkap, bunga sempurna, hermafrodit ya. Terdiri dari tangkai bunga, tempat berdirinya bunga, dasar bunga, lalu ada bakal bijinya. Ini kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika bunga masih kuncup. Kemudian ini adalah mahkota bunga, ini yang berwarna-warni, memberikan daya tarik kepada serangga, juga berfungsi melindungi organ-organ dalam bunga seperti benang sari dan putik ya. Kemudian ada kepala sari, benang sari, ini yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan ya. Ini yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian kepala putik dan tangkai putik ya. Kepala putiknya sebagai alat kelamin betina. Ini struktur bunga lengkap, bunga sempurna. Ini wajib digambar ya. Oke, nah demikian pelajaran kita kali ini. Silahkan kalau belum paham putar ulang videonya, ditanya kalau ada yang belum jelas ya. Sekian dan terima kasih.